Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah dari kelas 12 IPS 1. Ini saya akan membahas tentang masuknya Islam di Nusantara sampai perkembangan Islam dari Sumatera, Jawa, di Sulawesi, dan Maluku Utara. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentang waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga pula menyebutkan abad ke-18. Teori Gujarat. Teori ini berpendapat agama Islam masuk ke Indonesia abad ke-13, pembawanya berasal dari Gujarat, India. Tokoh pengemuka teori Gujarat, Snok Hurgrone W.F. Stutherheim. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pignapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab berbahasa Syafi'i telah bermukmin di Gujarat sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pignapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Teori Persia. Umar Amir Hussein dari Hossein Jajaningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Dari penyebaran kaum Muslim Cina, pedagang Muslim Cina datang dan menetap di Indonesia melalui Palembang di abad ke-9. Sementara itu, terjadi pernikahan antara pedagang Cina dengan warga setempat. Teori Mekkah. Teori Mekkah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekkah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Islam berkembang di beberapa wilayah Nusantara. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan, dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India, maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Sejarah masuknya Islam di Pulau Jawa. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, masyarakat Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinanisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh unsur budaya Hindu dari Buddha dari India. Seiring dengan waktu berjalan, tidak lama kemudian Islam masuk ke Jawa melewati Gujarat dan Persia, dan ada yang berpendapat bahwa langsung dibawa oleh orang Arab. Sejarah masuknya Islam di Sulawesi. Perkembangan Islam di Sulawesi, kehadiran
budaya Islam pertama kali di kerajaan Goa jauh sebelum diterimanya agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Agama Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Cina, dan melayar ke kota kerajaan Sumber Open. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16, sejak masa kekuasaan Sembayar di Goa i Manggarai Daeng Mangabia Karaeng Laki Daeng Mangrabia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin Awal Islam Raja Goa ke-14, tetapi baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17 setelah Raja-Raja Goa dan Tallo menyatakan diri masuk Islam. Sejarah masuknya Islam di Maluku. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada awal abad ke-15 Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran pada pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Yang pedagang-pedagang itu diantaranya dari Asia, Arab, Gujarat, Cina, dan pedagang-pedagang Jawa, Serat Melayu yang telah memeluk agama Islam. Sheikh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Calano Caliati. Sementara Datuk Maulana Hussein adalah salah satu pedagang dari Jawa, yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa pemerintahan Kalano marhum. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.